Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyambut hari kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai karena Tuhan kita telah bangkit, Dia telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita karena hari ini harinya Tuhan. Tuhan
Saya akan membantu membacakan Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di antaranya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Anak firman Tuhan hari ini akan mendasari kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Dwi Aryani. Mari kita persiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dikirimkan, ditransfer ke rekening bendahara GBC. Kita naikkan pujian untuk berterima kasih pada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya untuk kita.
doa persembahan dan doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Saudara Patut. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami akan mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang diberikan pada minggu ini Tuhan. Kiranya pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan, untuk menjalankan ibadah online pada hari minggu ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kiranya berkat kedatangan-Mu selalu berlimpah untuk kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatan jemaat gereja ini Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau jauhkanlah dari sakit penyakit yang akan mengganggu kesehatan dari jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pekerjaan jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman agar dapat berjalan lancar seperti biasanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga pergumulan dari jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman Tuhan Yesus. Berkati pergumulan dari warga jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah setiap hari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wabah pandemi corona Tuhan pada saat ini. Kiranya hanya dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang punya kehendak untuk mencabut segala virus yang ada di masa ini Tuhan. Kiranya Engkau hilangkan segala penyakit-penyakit dan virus yang akan mengganggu bangsa negara ini. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati pemimpin negara kami Tuhan. Berkati kepala-kepala pemerintahan di negara ini Tuhan Yesus agar mendapat hikmat dan bijaksana untuk mengambil keputusan dalam menangani wabah ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, kiranya minggu-minggu ke depan dapat berjalan kembali seperti biasa Tuhan Yesus. Berkati Kau berikan berkat yang sangat melimpah Tuhan Yesus untuk kami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit dan mara bahaya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang dapat pulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih pada Mas Patu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita dapat menerima berkat rohani yang telah disiapkan oleh Allah.
Bapa di surga, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengingat ketika Yesus bangkit dari kubur. Kami memperingati hari kebangkitan Tuhan kami, Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kuasa terhadap apapun, terhadap maut sekalipun. Tuhan mampu mengatasinya dan berkuasa atasnya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kesempatan kami untuk merasakan bagaimana kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada saat itu. Dan kami merindukan Tuhan, hari ini juga merasakan kebangkitan itu terjadi pada kehidupan kami hari-hari ini. Hanya kepada Engkau Tuhan kami serahkan waktu kami belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah 3 hari Minggu kita tidak bertemu. Apakah Bapak Ibu ada perasaan rindu, kangen bertemu dengan teman-teman yang lain, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dengan segala kemampuan yang ada pada kehidupan kita setiap minggu? Saudara, rasa rindu, rasa kangen itu saya membaca juga terlihat ketika para murid baru ditinggal Yesus mati pada hari Jumat. Dan hari Minggu pagi, pada saat itu murid-murid yang dikomandoi oleh kaum wanita waktu itu pergi ke kubur Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, artinya sebelum matahari keluar, para wanita itu pergi ke kubur Yesus untuk menengok. Rasa rindu, rasa kangen itu dinyatakan dengan mereka pergi ke kubur Yesus. Dan keajaiban terjadi pada saat mereka sampai di kubur Yesus. Malaikat menemui mereka dan malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu, ada 2 hal yang pagi hari ini saya ingin mengajak panjenengan dan saya belajar. Kebangkitan Yesus itu memiliki tujuan apa? Yang pertama saudara, kebangkitan Yesus itu untuk menggenapi janjinya. Janji seperti apa yang digenapi Yesus? Kalau saudara membaca pada Matius pasal 16 ayat 21, Matius 17 ayat 9 dan 23, Matius 20 ayat 19, Matius 26 ayat 32, Yesus mengucapkan bahwa dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kalimat itu diucapkan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada para murid. Dan para murid pada waktu itu tidak betul-betul merekam apa yang diajarkan Yesus, sehingga ketika Yesus mati, mereka mulai goncang. Ketika Yesus bangkit, mereka juga seperti orang lain terheran-heran dan bingung. Saudara, yang pertama saudara, kebangkitan Yesus itu untuk menggenapi janjinya, bahwa dia pernah berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati. Menyambung khotbah saya pada hari Jumat yang kemarin bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu, rancangannya tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Rancangannya akan digenapi, rencananya akan dipenuhi seperti yang dia ucapkan. Dan hari Minggu ini kita melihat salah satu rancangan Tuhan, salah satu nubuat Yesus itu digenapi dengan kebangkitannya dari kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya dalam hari-hari ini? Kita seringkali jadi orang Kristen yang tidak mampu menggenapi janji kita.
baik janji kepada orang lain atau janji kita kepada Tuhan. Seringkali hati kita itu berkata yang berbeda. Hati kita berkata, tetapi mulut kita berkata yang berbeda dari isi hati kita. Dan seringkali itu yang membuat kita lebih dalam, lebih jauh jatuh dari hadapan Tuhan. Kita seringkali berbuat dosa, mengingkari janji kita kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga, dan itu digenapi melalui kebangkitannya dari kematian. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat isi Alkitab kita. Yesus Kristus memiliki janji yang satu demi satu digenapi sampai hari ini. Dia akan memelihara kita. Dia tidak membiarkan kita hidup seorang diri, dan itu digenapi. Dia berada bersama-sama dengan kita, dia hidup bersama-sama dengan kita, bahkan dia menuntun kita untuk melangkah dalam kehidupan yang benar seperti yang Tuhan mau. Dia tidak membiarkan kita jatuh dalam dosa. Dia tidak membiarkan kita menjadi seperti seorang anak yang kehilangan induknya. Dia selalu bersama-sama dengan kita, sehingga dia membuat hidup kita merasa nyaman karena dia dekat dengan kita. Yang pertama di sini, Bapak Ibu, mari kita belajar dari janji yang Tuhan ucapkan. Dia menggenapinya. Ada pertanyaan dari beberapa orang. Tuhan berjanji akan membuatkan kita tempat tinggal, seperti yang ditulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalimat itu menjadi sebuah pengharapan orang yang percaya kepada Yesus. Dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita, tempat yang berbeda dengan rumah di dunia ini, tempat yang berbeda dengan tempat singgah kita di dunia ini. Dan janji itu akan digenapi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Jika rumah itu sudah jadi, tempat itu sudah jadi, Tuhan akan memanggil kita. Dia akan mengundang kita dan menunjukkan tempat itu kepada kita. Saudara, pegang janji itu. Janjinya ya dan amin. Dan dia akan menggenapi janji itu. Ketika rumah saya, rumah saudara yang di surga itu sudah jadi, sudah siap, Tuhan akan memanggil kita. Kapan, Pak? Rumah itu siap, sesuai kehendak Tuhan. Kita harus siap-siap masuk ke rumah yang Tuhan sediakan di sana. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus bangkit dari kematiannya itu untuk mematahkan berita-berita bohong, isu-isu yang berkembang sebelum Yesus mati. Itu orang sudah menyiarkan berita-berita bohong tentang Yesus Kristus. Saudara bisa lihat pasal 27. Ketika kubur Yesus itu dijaga oleh para tentara dan orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi gereja di Yerusalem waktu itu mengerahkan anak buahnya dengan dibackingi oleh tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Romawi. Mereka menjaga kubur Yesus supaya Yesus tidak bangkit, supaya Yesus mayatnya tidak dicuri oleh orang-orang yang dianggap menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara, beritanya sudah mulai tersebar, ada isu mayat Yesus akan dicuri oleh para murid. Fitnah yang begitu kejam itu dilontarkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan Kaisar Herodes dan Pilatus waktu itu. Mereka seperti ketakutan dengan bangkitnya Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pasal 27 dari kitab Matius ayat 63 sampai 66, mereka membayar para tentara, mereka membayar para penjaga supaya kubur Yesus dijaga betul, supaya tidak dicuri mayatnya oleh murid-murid Yesus.
Bahkan ketika Yesus bangkit pun, mereka juga menyiarkan berita bohong, kabar-kabar yang tidak mengenakan di telinga, bahwa mereka membayar tentara untuk menyebarkan berita-berita bohong bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus itu untuk mematahkan berita hoax yang terjadi waktu itu, berita bohong yang disebarkan oleh tentara Romawi pada waktu itu, berita-berita yang jahat yang disebarkan oleh pimpinan gereja di Yerusalem waktu itu. Dan kita melihat kebangkitan Yesus pada waktu itu sungguh membuat orang lain tercengang, terheran-heran, karena Yesus bangkit dan membuat berita yang luar biasa. Dia bangkit dan mendahului para murid di Danau Galilea. Dan ketika para murid mengejar Yesus berada di Galilea, Yesus sudah menunggu mereka di sana dan memberitahu tentang apa yang harus dilakukan para murid setelah dia nanti naik ke surga. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita coba hari-hari kita dalam kehidupan sekarang ini kita jalani melalui kebangkitan Yesus. Kita juga belajar untuk mencoba mengurangi bahkan mematahkan berita-berita yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Berita-berita yang tidak benar tentang kekristenan. Mari kita coba patahkan dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa iman kita iman yang benar, iman kita bersandar kepada Yesus Kristus, dan orang tidak akan memfitnah karena iman kita. Orang tidak menyebarkan berita bohong tentang iman kita. Kita tetap melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita melakukan bagian itu sampai akhir hidup kita. Jangan sampai berita bohong itu malah hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain bertemu dengan malaikat di kubur Yesus, malaikat itu mengatakan berita yang benar. Saya bacakan Bapak ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu menyatakan berita yang benar, menyampaikan berita yang sungguh-sungguh terjadi, supaya para murid yang menengok kubur Yesus itu pulang ke rumahnya dengan berita yang benar. Hari-hari ini saudara, kalau saudara dan saya melihat di media sosial ada banyak berita yang tidak benar, berseliweran, yang mengganggu kehidupan kita sebagai orang-orang yang tinggal di negara Indonesia. Bahkan karena berita yang tidak benar itu, imunitas kita tergerus, ya, sehingga iman kita itu menjadi mulai goyah. Daya tahan tubuh kita juga mulai goyah. Kalau daya tahan tubuh kita mulai goyah, kita mudah jatuh sakit dan kita akan cepat mati, saudara. Kalau mati di dalam Yesus tidak apa-apa. Tapi kalau matinya hanya karena berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membuat iman kita goncang, itu menjadi sia-sia, saudara. Berita yang disebarkan malaikat itu berita yang sungguh menyegarkan para murid waktu itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya malaikat itu menggenapi apa yang Yesus sudah pernah sampaikan pada saat dia hidup. Anak manusia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kalimat yang dilontarkan malaikat ini juga menguatkan apa yang Yesus ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah rangkaian dari rencana indah Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah rancangan yang maha besar. Setelah kemarin hari Jumat saya sampaikan bahwa kematian Yesus Kristus adalah puncak dari rancangan keselamatan, dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah melengkapi, menyempurnakan dari puncak keselamatan itu.
kebangkitan Yesus Kristus menyempurnakan rancangan besar Allah kepada saya dan saudara. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan hidupnya. Siapa yang mempercayai bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, dia juga sudah pindah dari mati ke dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebangkitan Yesus Kristus pagi hari ini yang kami peringati melalui ibadah, kiranya membuat kami semakin percaya bahwa iman kami kepada Yesus Kristus adalah iman yang membawa kami kepada pengharapan sejati. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang akan membawa kami masuk ke hadirat Tuhan di surga kelak. Yesus yang kami peringati kebangkitannya hari ini, kiranya itu membuat hidup kami semakin yakin kami tidak salah mengambil keputusan menjadi murid Yesus, melangkah bersama Yesus, menjalani panggilan ini adalah bagian dari kehidupan kami. Yesus Kristus yang kami peringati kebangkitannya hari ini, yang kami rayakan sebagai hari raya Paskah, di mana semua sudah dilewati oleh Yesus. Semua yang dilayani, semua yang dilalui, semua yang dijalani oleh Yesus berjalan tepat seperti rancangan Bapa di surga. Dan Yesus menjadi contoh bagi kami Tuhan, pribadi yang tidak pernah menyimpang dari rancangan besar Tuhan. Meskipun dia Allah sendiri, tetapi dia mau turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui proses kematian dan kebangkitan itulah kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah berkorban bagi hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Jika pengharapan yang sejati itu hanya pada Yesus Kristus, satu-satunya sumber keselamatan kami hanya kepada Yesus, dan biarlah kami bergantung betul kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kiranya bangkitan Yesus Kristus yang kami peringati hari ini mengembangkan rasa iman kami tetap teguh hanya kepada Dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau telah mati, relakan Dia.
bukan sekedar bangkit dari kubur. Dia menggenapi janji. Karena dia Allah, dia mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai Allah yang turun ke dunia untuk menebus umat kebumian. Karena dia Allah, dia menggenapi setiap perkataan. Dia bangkit pada hari ketiga sesudah dia dibunuh dan mati di kayu salib. Isi firman Tuhan bergenapi dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus juga membantah berita-berita bohong yang tersebar pada waktu itu. Malaikat Tuhan berkata benar tentang kebangkitan itu, dan para murid menyebarkan berita yang benar itu kepada orang-orang di sekeliling mereka itu. Dan semua orang menjadi heran sebab berita-berita bohong yang disebar luaskan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu yang didukung oleh tentara-tentara Romawi dibantah, di-cover, di-counter oleh berita benar yang disebar luaskan para murid dari malaikat Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita menjaga hidup kita. Kebangkitan Yesus kiranya itu menggenapi janjinya kepada kita. Dia juga akan membangkitkan kita kelak dari kematian kita. Dia juga akan memberikan janji kepada kita sebuah tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Pegang janji Yesus. Dan sekarang ini waktu kita untuk berjalan hidup dengan tunduk kepada Yesus Kristus. Bapa di surga, pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang kami dengar, meskipun tidak panjang, tetapi firman Tuhan kiranya memberikan penyegaran kepada hati kami, memberikan siraman kepada rohani dan iman kami, bahwa ketika kami disiram oleh firman, hidup kami menjadi segar kembali. Janji-Mu ya dan amin itu kami pegang. Ketika kami mendengar firman Tuhan ditaburkan kepada kami, itu akan membuat iman kami semakin bertumbuh dan berkembang sampai nanti berbuah seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur Tuhan, kebangkitan-Mu hari ini yang kami berkati melalui ibadah, kiranya itu mengingatkan kami bahwa masih ada pribadi yang mau berkorban untuk kami. Masih ada satu sosok yang memberikan janji kepada kami, orang-orang yang berdosa di mata Tuhan. Hidup kami ditebus karena kematian Yesus Kristus. Hidup kami disempurnakan karena kebangkitan Yesus Kristus. Hidup kami diberikan pengharapan karena kenaikan Yesus Kristus di surga. Sebab janji Tuhan ya dan amin itu akan kami miliki sampai nanti kami menghadap Tuhan. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan iman kami. Jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan para pelayan baru atau jemaat Tuhan yang berada di rumah hari ini,
kiranya berkat Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Pekerjaan saudara yang mungkin 3 minggu ini terganggu, sumber penghasilan saudara, pendapatan saudara berkurang, Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Dia akan menolong saudara untuk bisa mempertahankan hidup saudara meskipun pendapatan saudara berkurang, tetapi Dia memberkati dengan cara-caranya yang berbeda. Rumah tangga saudara juga akan dihampiri dengan berkat-berkat rohani. Kenyamanan hidup saudara, ketentraman, kedamaian, sukacita surga akan menghampiri rumah tangga saudara ketika Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Dan berkat-berkat Yesus akan mengalir ketika saudara mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat terus mengalir atas kami, terus menghinggapi tiap-tiap pribadi, dan terus membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Terima kasih pada Bapak Dwi. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, petugas minggu depan, jam 2 tanggal 15 April 2020, MC Bapak Heri Nugroho, musik Saudari Erlina, LCD Saudara Prado. Untuk ibadah raya tanggal 19 April 2020, MC Ibu Riris, singer Ibu Orientono dari Budui, musik Saudara Vio, Devina, Patu, Markus, dan aku, firman Tuhan Pendeta Baryadi, LCD Saudari Erlina, dan Basyapat Ibu Wianjana. Untuk pengumuman selanjutnya, dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya kita akan tetap dilakukan secara online melalui akun YouTube Gereja Baptis Indonesia Sleman. Yang kedua, selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening. Saya bacakan 1370111982221 Bank Mandiri atas nama Ristianawati Wahyunilu GPI Sleman. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas pelayanan dari pelayan mimbar dan juga kehadiran dari jemaat semua yang telah mengikuti ibadah raya online pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.